Perkenalkan, nama saya Marcellinus Erruzandu, NIM 2205531161. Dosen pengampu, Prof. Dr. Tejo Kordagede Tritanindiya, STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang Science of Engineering Material atau ilmu bahan teknik. Bab 4. Bahan polimerik. 4.4 Berat molekul polimerik. 4.5 Definisi resin dan plastik. 4.6 Proses polimerisasi. Langkah polimerisasi. 4.7 Bentuk struktur molekul polimer. 4.4 Berat molekul polimer. Dalam senyawa murni dengan berat molekul rendah, seperti sukrosa, semuanya molekul-molekulnya berukuran sama sehingga memiliki molekul yang identis berat. Senyawa semacam itu dikatakan monodispres. Berat molekul yang biasa digunakan dalam karakterisasi polimer polidispersi adalah jumlah rata-rata berat, dan berat molekul rata-rata viskositas. Pertimbangan sampai polimer polidispersi dengan berat total V dalam yang kita bisa lihat video di sini.
N. Jumlah mol total. N. Jumlah mol spesies terdiri dari molekul ukuran sama. N. Fraksi mol spesies I. V. Berat spesies I. V. Fraksi berat spesies I. M. Berat molekul spesies I. Berat molekul rata-rata nomor M. Dengan definisi berat molekul sebagai berat sampel per Thailand. Rasio berat molekul rata-rata berat dengan jumlah rata-rata berat molekul disebut indeks dispersi atau polidispersitas. 1. Ini adalah ukuran lebar distribusi berat molekul. Kurva gambar 4.4 dan digunakan untuk tujuan karakterisasi. Gambar 4.4 distribusi berat molekul atau polimer biasanya berada di antara 1.5 dan 2.5, tetapi dapat berkisar hingga 15 atau lebih besar. Semakin tinggi nilai 1, semakin besar penyebarannya distribusi berat molekul polimer untuk mendispersi sistem, misalnya bahan kimia murni, 1/1. Contoh 4.1. Sebuah sampel polivinil klorida tersusun sesuai dengan distribusi pecahan berikut. PT pecahan 0,04, 0,03, 0,31, 0,25, 0,13, 0,04. Maksud mol berat X10, 7, 11, 16, 23, 31, 39. A. Hitungan Mn, M, dPn, dan dP. B. Berapa banyak molekul per gram yang terdapat dalam polimer. 4.5. Definisi resin dan plastik. Kedua istilah yaitu resin dan plastik digunakan secara umum, tetapi tidak ada definisi espelis untuk mereka. Istilah resin awalnya mengacu pada produk organisasi berasal dari sayuran berat molekul tinggi. Yang paling terkenal adalah rosin, diperoleh dari pohon jenis konifera. Plastik adalah kata sifat yang mendefinisikan bahan yang mampu dibentuk atau dibentuk dengan atau tanpa aplikasi panas. Sebenarnya, plastik karena itu dapat dideformasi secara permanen dan bahan moldable atau plastikos sama dengan cocok untuk molding. Istilah plastik juga digunakan dalam mengklasifikasikan polimer dan termasuk semua polimer yang tidak dianggap sebagai elastomer atau karet dan serat, yaitu tidak menunjukkan sifat elastis, elastomer atau kristalitas tinggi dan kekuatan serat, tapi agak jatuh di antara mereka dalam hal ini. 4.6. Proses polimerisasi. Proses polimerisasi dibagi menjadi dua kelompok, dikenal sebagai langkah polimerisasi dan rantai polimerisasi. Langkah polimerisasi ini terjadi melalui reaksi bertahap antara gugus fungsi reaktan 16,18. Reaksi berturut-turut mengarah dari monomer ke dimer, trimer, tetramer, pentamer, dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi polimer. Molekul dengan talege dP terbentuk. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa reaksi terjadi secara acak antara misalnya dimer, trimer, dan lain-lain. Rata-rata berat molekul menuntun perlahanan dalam langkah polimerisasi. Proses dan produk dengan berat molekul tinggi terbentuk hanya setelah waktu reaksi yang cukup lama. Ketika konversi lebih dari 98%, sebaliknya, polimerisasi dengan mekanisme rantai berlangsung sangat cepat. Mol atau eule polimer ukuran penuh terbentuk hampir seketika berlangsung sangat cepat.
Moleule polimer ukuran penuh terbentuk hampir seketika setelah rantai dimulai. Ukuran polimer dengan demikian independen dari waktu reaksi. Dari proses polimerisasi, langkah melibatkan reaksi polimerisasi atau kondensasi berulang. Akibatnya, istilah langkah polimerisasi dan polimerisasi kondensasi adalah sering digunakan secara sinonim. Dalam reaksi kondensasi antara dua molekul, masing-masing molekul kehilangan satu atom atau sekelompok atom pada ujungnya. Reaksi yang mengarah pada pembentukan ikatan kovalen antara keduanya, sedangkan atom yang dihilangkan bersatu satu sama lain untuk membentuk molekul-molekul kecil seperti air. Istilah kondensasi reaksi. Kita bisa lihat di sini. Polimerisasi rantai atau tambahan. Ini berlangsung dengan mekanisme yang jelas berbeda dari langkah atau polimerisasi. Kondensasi dipertimbangkan di atas. Rantai polimerisasi melibatkan 3 proses 17 yaitu inisiasi selain rantai propagasi dan pemutusan rantai, atau proses keempat transfer berantai meiosion terlibat. Itu dapat dianggap sebagai kombinasi dan pemutusan rantai dan inisiasi rantai. Komplomerisation. Semua polimer yang telah kita pertimbangkan sejauh ini hanya mengandung satu jenis pengulangan unit atau mer dalam rantai. Polimer juga bisa disintesis oleh proses tersebut di atas dengan lebih dari satu jenis polimer dalam rantai. Polimer semacam itu disebut komplimer dan diproduksi dengan mempolimerisasi campuran monomer atau komplimerisasi atau dengan metode khusus. Komplimer dapat berbagi jenis tergantung pada monomer yang digunakan, khusus sintesa yang digunakan. 3 struktur polimer lainnya akan diketahui. Ini dirujuk sebagai bolak-balik, memblokir, dan memecahkan struktur kopomer. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 4.5, susunan komplimer. A. Dua yang berbeda jenis mer atau dilambangkan dengan terbuka dan terisi lingkaran, ditempatkan secara acak. B. Mer disusun secara bergantian. C. Sebuah blok komplimer. D. Komplimer. 4.7. Bentuk struktur molekul polimer. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk strukturnya. Molekul polimer sebagai linear, bercabang, atau cross. 22 skema representasi dari jenis polimer ini diberikan pada gambar 4.6. Polimer linear adalah polimer di mana unit berulang dihubungkan bersama-sama dalam panjang terus menurun, atau gambar 4.6a. Ketika terjadi cabang yang menonjol dari rantai polimer utama pada interval yaitu tidak beraturan, polimer disebut polimer bercabang-cabang. Mungkin ada cabang panjang atau pendek membentuk struktur seperti sisir, atau mungkin ada cabang bercabang yang membentuk struktur seperti dendrit. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 4.6 representasi skematis dari linear. A. Bercabang. B dan C. Polimer ujung silang. Titik cabang dan titik persimpangan ditunjukkan oleh titik berat. Polimer untuk digunakan sebagai serat tekstil adalah polimer linear, namun mereka harus memenuhi 2 persyaratan tambahan, yaitu I. Tinggi berat molekul dan II. Orientasi permanen molekul tersebut paralel ke sumbu linear. Sangat penting bahwa molekul memiliki tingkat keteraturan yang tinggi.
dan atau kekuatan sekunder yang kuat untuk mengizinkan orientasi dan kristalisasi. Orientasi lain yaitu diperlukan untuk pengembangan kekuatan yang cukup dengan kristalisasi, dicapai dengan proses yang dikenal sebagai penarikan dingin. Proses tersebut terdiri dari menggambar filamen yang awalnya terbentuk atau tidak berorientasi atau hanya sedikit berorientasi pada suhu di atas transaksi orde kedua suhu dibahas kemudian. Ini adalah sebuah proses memperkenalkan crosslink atau molekul rantai panjang. Dalam proses komersial vulkanisasi, ikatan silang belerang adalah dimasukkan ke dalam karet. Dilakukan dengan pemanasan karet metal dengan belerang. Percepatan belerang bereaksi dengan atom karbon atau ikatan rangkap untuk struktur jaringan seperti yang ditunjukkan secara skematis pada gambar 4.7. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 4.7. Fakulisasi karet alam dengan belerang. A. Pernapoliso-linear atau karet alam. B. Vakalisasi menghasilkan ikatan silang rantai molekul melalui atom belerang. C. Efek dari penautan silang adalah untuk memperkenalkan titik-titik penghubung atau titik jangkar di antara keduanya. Molekul rantai membatasi slip mereka tautan biasanya terpisah beberapa atom karbon. Contoh 4.2. A. Berapa banyak belerang yang diperlukan jika diperlukan digunakan untuk mengikat silang karet alam sepenuhnya? Apa yang akan menjadi kandungan sulfur karet alam vulkasir jika diselangkan 50%? Atau asumsikan bahwa setiap ikatan silang mengandung satu atom belerang. Oke, kita bisa lihat gambar di sini. Contoh 4.3. Suatu karet mengandung 60% butadiene, 30% isoprena, 5% belerang, dan 5% karbonmetal. Berapa bagian dari kemungkinan crosslink bergabung dengan vulkanisasi? Atau asumsikan bahwa semua belerang digunakan dalam crosslink